Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rumah sakit. Daniel terlihat berat saat akan membuka pintu kamar Dara. Ada keraguan yang tergambar jelas. Klek, sayang, panggil Dara dengan suara yang lirih dan dibuat lemah sedemikian rupa. Daniel kemudian mendekat. Apa kamu baik-baik saja? Dara menggeleng. Tidak mungkin baik-baik saja ketika kekasih yang selama ini saling mencintai mendadak berpaling ke yang lain. Dara tidak baik-baik saja. Jiwanya terguncang dan hatinya kacau. Dara, ya sayang, maafkan aku. Jangan katakan apapun. Dara langsung menutup telinga dengan tangan. Kata maaf dari Daniel seperti pertanda minta putus. Tidak boleh, Daniel adalah miliknya. Melihat reaksi Dara, Daniel mengusap wajahnya dengan kasar. Dret, dret, dret. Ketika bingung mau memutuskan Dara, pihak keamanan apartemen malah menghubungi. Daniel langsung beranjak dari duduknya. Ia sedikit menjauh untuk bicara di telepon. Ada apa, Pak? Maaf Tuan Daniel, sesuai perintah Tuan Daniel, bila ada sesuatu di apartemen, saya harus menghubungi Tuan. Iya, terus? Ada wanita muda yang memaksa masuk ke apartemen Tuan. Katanya ada wanita yang terjebak di dalam sana. Tahan semuanya, Pak. Jangan biarkan mereka lolos. Setelah mematikan ponsel, Daniel kemudian berbalik dan mendekati Dara. Aku balik dulu. Enggak. Dara memeluk lengan Daniel dengan kuat. Dara, tolong mengertilah. No, dengan paksa Daniel melepas jeratan tangan Dara. Ia sedang terburu-buru sebelum dia lepas. Daniel, Daniel! Teriak Dara yang melihat Daniel hilang di balik pintu. Wanita itu menjerit, membuat beberapa suster datang ke kamarnya. Di dalam mobil sport miliknya, Daniel mencengkram kemudinya dengan erat. Ada rasa kesal, cemas, dan marah. Pos keamanan. Begitu Daniel muncul, dia langsung menyerang pria itu. Ia memukul dada bidang tersebut bertubi-tubi tanpa henti, mendorong dan memukulnya secara bersamaan. Ada marah, cemburu, benci, sakit hati, jadi satu. Sedangkan Daniel, ia tidak menghindar. Pria itu membiarkan Dea melepaskan kemarahannya, membiarkan Dea mengeluarkan semua emosinya. Meti dan petugas keamanan hanya menatap pasutri yang bertengkar itu, pertengkaran yang entahlah. Karena detik berikutnya, mereka meninggalkan pos keamanan, memberikan ruang dan waktu bagi Daniel dan Dea menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Kalau pilih dia, tolong jangan tahan aku, biarkan aku pergi, kamu bisa bahagia bersamanya. Dea sudah tidak memukuli dada kotak-kotak itu, ia sudah lelah. Hati Dea sudah kehabisan energi untuk membenci suaminya. Melihat Dea yang biasanya menyalak padanya, Dea yang bandel selalu membantah, sangat berbanding terbalik dengan Dea yang sekarang. Wanita muda itu kini tertunduk lesu setelah puas memukuli tubuhnya. Kenapa berhenti? Pukul sampai kamu puas. Dea mendongak, ditatapnya sorot mata yang terlihat berbeda. Kemudian ia mendorong tubuh Daniel. Dia tidak mau terlena dengan sorot mata yang penuh tipu-tipu tersebut. Tidak mau terjebak dan merasakan sakit sendiri, Dea memilih mundur teratur. Ia menyerah pada perjodohan ini. Mit, gue ikut pulang, ucap Dea saat keluar dari pos keamanan. Kamu pulang saja, saya harap hal ini tidak terulang. Kamu bisa saya tuntut. Potong Daniel yang muncul dari balik tubuh Dea. Baik Meti dan Dea langsung melotot ke arah Daniel. Pria menyebalkan, rutuk dua orang tersebut bersamaan.
Dan untuk Bapak, terima kasih kerjasamanya. Daniel mengucapkan terima kasih pada petugas keamanan. Mit, gue ikut. Matty melirik ke arah Daniel. Gue gak mau dipenjara, ucap Matty yang tak lagi setia kawan. Matty terpaksa pergi meninggalkan Dea, padahal ia gedek banget ingin bejek-bejek pria tampan suaminya Dea itu. Tapi bagaimana lagi, sepertinya pria itu punya kuasa. Matty yang tidak kebal hukum pun langsung mengendur dan layu. Setelah semua orang pergi, hanya tinggal Dea dan Daniel saja. Daniel mengajak istrinya kembali masuk. Aku mau pulang, ucap Dea. Pulang kemana lagi? Sekarang rumahmu di sini. Dea menggeleng. Dia merasa ini bukan rumahnya. Tinggal di sini sebentar saja sudah membuatnya tersiksa. Bagaimana di waktu-waktu yang akan datang? Bisa-bisa dia tinggal kulit dan tulang karena tekanan batin. Untuk hari ini cukup, Dea. Jangan membuatku marah. Masuk. Aku gak mau, aku mau pulang. Tanpa pikir panjang, dia langsung berbalik. Tidak tahu ingin kemana, yang penting tidak tinggal satu atap dengan pria tidak berperasaan tersebut. Dia berlari menuju jalan utama. Dea! Daniel ikut berlari mengejar Dea yang sudah lari duluan. Wajahnya panik ketika melihat Dea lari dengan asal sambil menyeberangi jalan. Kepalanya menoleh kanan kiri. Kendaraan begitu ramai. Daniel tidak mau istrinya celaka. Tidak peduli pada mobil yang lalu lalang. Pria itu terus mengejar Dea. Cit! Terdengar suara decitan sebuah mobil. Si pengemudi langsung keluar dan berkacak pinggang sambil marah-marah. Kalau mau mati jangan nyusahin orang, makinya. Untung tidak ketabrak, pakai mata kalau jalan, jangan pakai dengkul. Tambah si pengemudi yang terlihat emosi. Daniel yang baru sampai di tempat kejadian mendengar Dea dimarahi, dia pun ikut emosi. Tanpa pikir panjang, sebelum mendekati Dea, kakinya menendang salah satu spion milik si pengemudi. Sialan loh, datang-datang ngerusak mobil gue, nantangin gue loh. Daniel tidak peduli, ia sudah berjongkok di samping Dea. Bisa tidak dengar kata-kataku, ucap Daniel lembut. Dea yang hatinya sudah kacau, ditambah hampir mati ketabrak mobil, tangisnya pun pecah. Wanita muda itu hatinya lagi patah, pikirannya kalut, tidak bisa berpikir dengan jernih. Hei, mau kemana? Tanggung jawab, woi! Teriak si pengemudi setelah melihat Daniel membopong gadis yang hampir ia tabrak. Enak saja, sudah merusak, mau pergi begitu saja. Malam-malam, sekretaris Kim sudah ada di kantor polisi. Gara-gara si pengemudi tidak mau damai, ia kekeh minta Daniel meminta maaf. Ini bukan perkara uang. Uang dia juga sudah banyak. Tapi Daniel masa bodoh, mana mau dia minta maaf. Kalau diperkarakan, dia siap-siap saja. Kini ia sudah duduk di apartemen miliknya, membiarkan Kim mengurus masalah yang ia buat. Ganti bajumu, ucap Daniel. Ia menatap celana Dea yang robek bagian lututnya. Dea yang semula duduk di sofa dengan wajah pucat perlahan berjalan masuk kamar. Kali ini ia menurut pada Daniel. Setelah cuci kaki dan membasuh wajah, Dea berganti dengan piyama motif bunga-bunga. Sesaat kemudian, Daniel datang dengan kotak P3K warna putih di tangan. Pria itu mendekati Dea yang bersandar pada kepala ranjang. Luruskan kakimu. Seperti robot, Dea menurut. Mungkin ia masih syok dengan kejadian barusan. Masih jelas sekali dalam ingatan, mobil itu melaju dengan amat kencang. Untung saja berhasil menginjak pedal rem tepat waktu. Bila tidak, dia tidak bisa berpikir dan membayangkan hal yang paling buruk akan menimpanya.
Tatapan Dea terlihat kosong. Ia bahkan bergeming, diam membisu ketika Daniel menyingkap celana yang ia pakai, hingga ada sensasi dingin saat lututnya dioles alkohol, kemudian betadin. Dea baru menatap lututnya. Dilihatnya, Daniel sedikit menundukkan wajah, meniup luka yang kecil itu. Dia mendesis, itu hanya goresan kecil, bahkan tidak sakit. Ada yang lebih sakit daripada itu, sebuah luka yang butuh untuk diobati. Hatinya, ya hati wanita muda itu sedang terluka. Dia menarik kakinya. "Sudah, tidak apa-apa, tinggalkan aku sendiri," ujar Dea tanpa menatap wajah suaminya. "Tidurlah." Daniel sadar ini adalah hari yang melelahkan untuk mereka berdua. Ia pun bangkit dan mengembalikan kotak P3K pada tempatnya. Ketika kembali ke kamar Dea, dilihatnya Dea sudah tidur. Ia tahu wanita itu hanya pura-pura. Daniel lantas naik ke atas ranjang, mencari posisi, bersiap untuk tidur juga. "Ngapain tidur di sini? Kembali ke kamarmu," cetus Dea. Daniel tersenyum tipis. Tebakannya tidak salah. Dea memang belum tidur. "Aku mau tidur di sini." Dea yang masih marah, sebal, dan merasa dipermainkan, ia lantas bangun. Lebih baik tidur di kamar sebelah atau di sofa daripada tidur bersama pria yang hatinya memikirkan wanita lain. "Tetap di tempat," atau kata-kata Daniel sengaja menggantung. Dia pun menatap tajam pada suaminya. "Aku tidak mau tidur satu ranjang denganmu lagi." "Cukup, Dea, bisa tidak kita tidak ribut malam ini?" Daniel mengusap wajahnya. "Kalau begitu, tinggalkan kamarku," ucap Dea mencoba untuk tenang dan mengatur emosinya. "Jangan mengusirku dari rumahku sendiri, Dea." Daniel tidak suka dengan sikap Dea. "Jadi, biarkan saja aku pergi." Suasana hening sesaat. Nanti kalau aku mati, baru kamu bisa pergi." Kesal, dia melempar apa saja ke arah suaminya. Bantal, guling, boneka, pokoknya yang empuk-empuk, ia lempar ke arah Daniel. Ketika tidak ada lagi yang bisa dilempar, dia pun terduduk lemas di atas sofa. Ia bersandar dan menghela nafas panjang. Daniel turun dari ranjang, menghampiri Dea dan duduk di sebelahnya. Dea yang masih sebal langsung bergeser. Melihat itu, Daniel tersenyum miris. Mengapa istrinya tidak mau dekat-dekat? "Aku tidak punya penyakit menular," cetus Daniel. Dea melengos, membuang muka, malas bicara pada pria yang menjengkelkan. "Lihat ke sini, aku bahkan sedang bicara padamu." Dia bergeming, diam bagai batu. Sebal, pokoknya gedek banget dekat-dekat sama ku Daniel. Daniel berdecak, ia kemudian bangkit. Pria itu berdiri tegap di depan istrinya. "Aku bicara padamu." Dia masih membuang muka. Dia masih tak menyahut, membuat Daniel mulai naik darah. "Jangan diam begini, aku tidak suka." Daniel sedikit menunduk dan memegang pundak Dea, lebih tepatnya mencengkram pundak wanita tersebut. Karena Dea meringis, cengkraman itu terasa kuat. Mungkin Daniel juga frustasi, sama halnya dengan Dea. "Aku malas bicara denganmu, bicara saja dengan kekasihmu itu." Dia menatap nanar pada suaminya. Matanya juga semakin lama semakin berkaca-kaca. Mata itu, mata yang selalu menyala dan begitu berani, kini terlihat lain. Daniel bisa melihat ada kesedihan di mata itu. Ada benci, putus asa, dan juga cemburu. Daniel menyadari ketidaktegasannya melukai dua hati. "Jangan berhenti bicara padaku. Lebih baik kamu maki dan marah. Jangan meminta pergi. Kau tahu, Dea, kamu bukan tipeku. Tapi..." Daniel menatap Dea dengan dalam. "Aku rasa kau berhasil merusak standarku."